兄弟们啊，你们看现在这个实体商业多惨。Guys, kondisi retail fisik saat ini sangat buruk. Hari ini adalah hari libur, tetapi semua toko di mall tutup. Ada arena ice skating besar di lantai bawah, tetapi terlihat seperti rumah berhantu. Ini adalah mall yang sangat besar, tetapi saya satu-satunya di sini. Ada satu toko yang masih melakukan pengiriman, tetapi ya ampun, lihatlah pengaturan toko fisik ini. Saya datang ke sini untuk melihat properti, dan orang-orang mengatakan kepada saya betapa murahnya apartemen di sini. Ya Tuhan, bagaimana bisa semurah itu? Anda tetap membutuhkan investasi di awal. Lihatlah ini, mall sebesar ini. Saya satu-satunya di sini. Ini akhir pekan dan saya berada di Heksi CBD, tetapi terlihat seperti ini. Bagaimana kita bisa terus begini? Ini tak tertahankan. Pada tanggal 31 Mei rekaman muncul menunjukkan pusat perbelanjaan Bingranhei yang hampir kosong di Heksi, Nanjing selama jam makan siang Festival Perahu Naga, yang biasanya merupakan waktu tersibuk dalam sehari. Dulunya merupakan tempat populer bagi pekerja kantoran di Heksi CBD, Central Business District, lokasi utama mall ini dan nilai properti di sekitarnya yang tinggi menjadikannya pusat yang berkembang pesat. Lokasi utamanya mencerminkan harga tanah di dekatnya yang tinggi, yang pernah mencapai lebih dari 70.000 per meter persegi. Namun, kurang dari 8 tahun setelah dibuka, mall tersebut sekarang sebagian besar kosong. 30 juta yuan lenyap dalam sekejap. 50 juta yuan juga lenyap dalam sekejap. Dulu begitu ramai dan sekarang terlihat konyol. Saya sudah bilang ke teman-teman saya untuk tidak membeli toko-toko mal ini, tetapi mereka tidak mendengarkan. Terutama mal-mal yang sangat bergantung pada operasional dan tidak memiliki ruang untuk bertahan secara mandiri. Begitu tidak bisa disewakan, Anda tetap harus membayar biaya manajemen setiap bulan. Itu menjadi kentang panas dan tidak ada yang mau mengambil alih. Anda juga tidak bisa menjualnya. Pada tanggal 2 Juni sebuah video yang diunggah di Douyin melaporkan bahwa ribuan pemilik toko di South China City di Shenzhen telah kehilangan seluruh investasi mereka. Gagasan komersial yang banyak dirayakan tentang satu toko menopang 3 generasi secara bertahap berubah menjadi dilema investasi di mana 3 generasi menopang satu toko. Satu toko tutup, lalu yang lain, dan sekarang bahkan Wanda pun menjadi seperti ini. Lihat, semuanya toko kosong. Tidak ada lalu lintas pejalan kaki. Toko-toko disewakan kemana-mana. Ini ada yang baru direnovasi. Mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Apa yang terjadi? Toko-toko ini semuanya kosong. Bisakah Anda percaya? Ini dulunya adalah jalan makanan yang sangat populer di Jalan Jianse. Dan sekarang, 4 toko berturut-turut ini semuanya kosong. Kemerosotan ekonomi China telah menyebabkan pemotongan gaji dan PHK yang meluas. Pengeluaran konsumen telah menurun dan banyak pengangguran telah berinvestasi dalam membuka toko atau toko jalanan. Ini telah membuat bisnis lebih sulit di seluruh industri, memicu gelombang penutupan di seluruh negeri. Pada tanggal 9 Mei video merekam kondisi toko-toko fisik Evergrande Zhongyu Plaza di distrik Yubei, Chongqing. Mall tersebut telah menjadi kota hantu dengan hampir semua toko tutup. Hanya beberapa kedai kopi dan toko ponsel yang tetap buka, sementara toko pakaian kesulitan dan yang lain sudah pergi. Evergrande Zhongyu Plaza di distrik Yubei, Chongqing juga akan runtuh. Saya datang ke sini hari ini untuk melihat situasinya secara langsung. Ini adalah lantai pertama mall dan benar-benar kosong. Hampir tidak ada orang dan hampir semua toko telah pindah. Toko-toko tutup di mana-mana. Apa yang memengaruhi mereka? Mungkinkah pembangunan di luar mall dan penyewanya sedang berjuang? Mari kita periksa lantai 2. Setiap toko di bagian ini kosong. Semua pintu terkunci, bahkan lebih buruk dari lantai pertama. Ini adalah kenyataan di lapangan. Memulai bisnis dan membuka toko pada tahun 2025, berhati-hatilah atau Anda akan berakhir bekerja demi membayar sewa kepada pemilik tanah. Mall ini, yang dulunya memiliki bisnis yang berkembang pesat di Chongqing, sekarang seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika film Necha menjadi hit, mall ini ramai. Sekarang, bahkan bioskop-bioskop pun berkinerja buruk
buruk dengan hampir tidak ada pelanggan. Bagian depan toko semuanya dibongkar. Ini benar-benar menghabiskan begitu banyak uang. Ekonominya terlalu buruk. Chongqing seharusnya tidak membangun mal lagi. Ada begitu banyak yang tidak memiliki lalu lintas pejalan kaki dan mereka hanya terbuang sia-sia. Sangat memalukan. Muji juga telah tutup. Ada beberapa merek besar yang masih beroperasi seperti Burger King, Huawei, Xiaomi, Starbucks, Luckin Coffee, Bolangger Coffee, pusat kebugaran, dan beberapa toko pakaian dan tukang cukur. Apa yang akan terjadi pada toko fisik pada tahun 2025? Mari kita lihat situasi di distrik Songjiang, Shanghai dan keadaan ekonomi fisik. Banyak jalan di Shanghai terlihat seperti ini sekarang. Jauh lebih sepi dibandingkan ketika saya pertama kali tiba di sini. Lihatlah Shanghai's New World, Demaru Department Store yang pernah dianggap sebagai tolok ukur untuk retail kelas atas. Pada pukul 8 malam, mal seluas 85.000 meter persegi ini memiliki sangat sedikit pelanggan. Pada tanggal 11 Mei perusahaan induk Shanghai New World, Demaru Department Store, merilis laporan keuangannya. Meskipun toko tersebut menghasilkan pendapatan 42 juta yuan tahun lalu, ia menghadapi kerugian besar dengan kerugian bersih 414 juta yuan. Setelah 2 tahun beroperasi, total utang Demaru melebihi 5 miliar yuan, menghasilkan pembayaran bunga tahunan yang signifikan. 16.000 per bulan dan tempat itu kosong selama setahun. Masih tidak bisa disewakan. Pada akhirnya, mereka menyewakannya seharga 7.000 yuan. Toko di sebelahnya masih kosong. Ini adalah realitas pasar sewa. Selama setahun, lebih dari 200.000 yuan lenyap dan rasanya lebih buruk daripada diskon 50%. Mengapa mereka menyewakannya setengah harga? Di satu sisi, sewa untuk properti baru di daerah tersebut hampir sama, dan banyak di antaranya masih tidak berhasil disewakan. Di sisi lain, semakin lama tempat itu kosong, semakin sulit untuk disewakan. Jika bisnis besar dengan kemampuan manajemen datang dan Anda melewatkan kesempatan itu, kemungkinan akan sangat sulit menemukan penyewa baru. Pada tahun 2025, toko fisik menghadapi gelombang penutupan yang memengaruhi sektor mulai dari makanan dan pakaian hingga produk dan layanan budaya. Harga terus naik, tetapi daya beli konsumen telah menyusut di seluruh lini. Sebuah video mengkritik pasar sewa di Nanning di mana bagian depan toko telah kosong selama setahun tanpa penyewa. Sewa telah dipotong berulang kali, akhirnya turun menjadi 7.000 yuan per bulan, yang bahkan tidak menutupi pembayaran hipotek, membuat pemilik tanah tidak memiliki pilihan. Melihat ke bawah dari lantai 7 di Wanda Cinema di Mall, inilah kenyataannya. Lihatlah restoran Aping Beef Oval dan Lida Chong Ti Baidao. Mereka bahkan tidak buka di siang hari. Aping Beef Oval sepertinya masih buka di mall lain, tetapi yang satu ini tampaknya telah tutup. Kompor terlihat seperti tidak digunakan selama 1 atau 2 bulan. Ini Kamis sore sekitar pukul 6 sore dan hampir tidak ada orang di sekitar. Anda bisa merasakan kekosongan. Sepertinya mal-mal di Chengzhou menjadi kota hantu. Kami merekam beberapa mal, Baolong, Ta Shanghai, dan Baiseng. Ketika sebuah mal berkinerja buruk, itu adalah pukulan telak bagi investor. Toko-toko yang dibeli seharga 1 atau 2 juta yuan sekarang dijual dengan harga 30 atau 50% dari harga aslinya. Ini adalah 360, area paling sentral di Chengzhou, dan bahkan tim 360 tidak dapat membuat mal tetap berjalan. Anda bisa membayangkan betapa sulitnya bagi mal lain. Melihat kondisi saat ini benar-benar mengejutkan. Lantai bawah sebagian besar diubah menjadi toko anime dan mainan. Apa yang dulunya kedai kopi sekarang tutup. Ini adalah gambaran singkat lingkungan pasar saat ini. Bagi investor yang membeli toko, mereka hanya berharap impas. Tapi sekarang seperti kentang panas yang tidak bisa mereka singkirkan. Ini adalah pergeseran ekonomi total. Lihatlah semua toko kosong ini. Tidak ada yang buka. Lihat ke belakang. Tidak ada anak-anak yang bermain di taman hiburan. Bahkan tidak ada pembersihan yang dilakukan. Semua toko tutup. Ini adalah keruntuhan bisnis total. Situasi ini sangat langka dalam sejarah komersial modern. Toko pengiriman tutup, toko pakaian tutup, bahkan toko kecantikan teknologi dan peralatan medis pun bangkrut. Saat ini,
bagian depan toko bukan lagi aset, tetapi telah menjadi beban finansial bagi pemilik bisnis. 10 tahun yang lalu, menyewa toko masih merupakan pertaruhan terhadap peningkatan lalu lintas pejalan kaki. Sekarang, tingkat kekosongan melebihi 30%. Dari perspektif investasi, data dari Asosiasi Real Estate China menunjukkan investasi real estate komersial turun 18,3% pada tahun 2024, menandai tahun ketiga penurunan berturut-turut. Ini menakutkan. Lihatlah lantai 2, hampir sepenuhnya tutup. Lift ke lantai 3 sudah berhenti dan ada barikade di sekitarnya. Lantai 4 juga ditutup. Pada dasarnya, seluruh lantai 3 dan 4 tutup, dan Anda bahkan tidak bisa naik. Ini adalah lantai pertama di mana masih ada sekitar 7 atau 8 bisnis yang buka. Merek-merek besar seperti Luckin Coffee masih bertahan. Lantai dasar diblokir, jadi Anda tidak bisa turun. Mall ini baru dibuka selama 1,5 tahun, tetapi sudah hampir tutup hanya setelah 6 bulan beroperasi. Ini menakutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, baik di kota tingkat pertama dan kedua maupun di kota tingkat ketiga dan keempat, telah terjadi tren penutupan toko yang berkelanjutan. Banyak toko kecil dan menengah menghadapi kebangkrutan dengan sebagian besar toko beroperasi kurang dari setahun sebelum tutup. Semakin banyak orang memperhatikan bahwa toko fisik di jalanan menjadi sangat kosong seperti rumah berhantu. Banyak pemilik mengeluh di media sosial bahwa bisnis semakin sulit. Beberapa telah kehilangan begitu banyak uang sehingga mereka mengalami gangguan emosional dan menghancurkan toko mereka sendiri. Satu video menunjukkan seorang pria yang menginvestasikan lebih dari 100.000 yuan untuk membuka restoran waralaba. Setelah hanya beberapa hari dengan penjualan harian di bawah 200 yuan, ia dengan marah menghancurkan tokonya. Video lain menunjukkan pemilik toko makanan laut di Provinsi Zhenjiang, Jiangsu, tiba-tiba kehilangan kendali. Ia menghancurkan meja, kursi, lemari es, dan televisi di dalam tokonya. Masih tidak puas, ia melemparkan semua furnitur dan barang-barang ke jalan, menarik perhatian orang yang lewat. Orang dalam mengatakan pemilik ini berusia sekitar 40 tahun dan telah menjalankan restoran lobster selama lebih dari 2 tahun. Karena bisnis yang buruk dan pendapatan yang tidak cukup untuk membayar sewa, ia berada di bawah tekanan mental yang berat yang menyebabkan gangguan emosionalnya. Baru-baru ini, seorang pemilik toko furnitur wanita di Taiyuan secara pribadi menghancurkan tokonya yang telah beroperasi selama 7 tahun. Seluruh perjalanan ini terasa seperti kekecewaan. Ketika toko baru dibuka, orang-orang berbicara dengan percaya diri, mengatakan mereka akan sukses besar. Sekarang lihatlah mereka. Ini ada sertifikat lain. Merek furnitur yang bagus, tetapi tidak berguna. Banyak orang berkomentar di bawah video ini. Salah satunya mengatakan bahwa ketika perusahaannya bangkrut pada tahun 2018, mereka memindahkan apa yang mereka bisa tetapi meninggalkan sebagian besar barang karena tidak ada yang membantu memindahkan. Ia melihat bahwa peralatan kantor yang mereka beli dengan uang sungguhan semuanya dibuang. Ia memahami perasaan itu dan ia mengatakan ia masih menanggung utang besar dan belum pulih. Komentar lain mengatakan, ini mencerminkan realitas pemilik toko fisik akar rumput di China. Semua orang menderita dan akhirnya banyak yang akan tutup. Di China saat ini, seiring dengan terus menurunnya ekonomi, ribuan pemilik toko berjuang untuk bertahan hidup. Beberapa hanya tutup ketika mereka tidak dapat melanjutkan, sementara yang lain terpaksa terus berjalan meskipun ada kesulitan. Hari ini adalah Festival Perahu Naga. Saya benar-benar tidak ingin datang, tetapi saya pikir, mari kita pergi saja. Sekarang, pukul 12.15 dan saya baru menghasilkan 32 yuan. Saya benar-benar ingin menangis. Saya menyesal datang ke sini. Saya sangat frustrasi. Setidaknya tetangga kami lebih pintar. Mereka memilih untuk beristirahat hari ini. Sejujurnya, saya seharusnya tinggal di rumah juga. Saya datang ke sini tanpa bisnis dan sekarang saya stres. Lebih baik istirahat saja. Pemilik waralaba Yellow Brass mengeluh tentang bisnis yang buruk selama Festival Perahu Naga.
Demikian pula, Mr. Wong, yang menjalankan restoran kecil, merasa sedih belakangan ini. Setelah lebih dari 10 tahun berbisnis, restoran yang dulunya ramai ini mengalami penurunan pelanggan yang tiba-tiba dan tajam. Bagian depan toko yang dulunya ramai, sekarang begitu sepi sehingga menimbulkan kekhawatiran. Mr. Wong bingung. Keterampilan memasaknya tidak berubah dan harga tidak meningkat. Jadi, mengapa pelanggan lama berhenti datang? Pertanyaan ini mengganggu banyak pemilik usaha kecil. Baru-baru ini, seorang pemilik toko pakaian mengatakan kepada media China bahwa setelah 13 tahun beroperasi, menjalankan toko menjadi semakin sulit. Ia mengatakan bahwa sebelum tahun 2020, pendapatan bulanannya mencapai lebih dari 200.000 yuan. Tahun lalu, hampir tidak mencapai 60.000 yuan. Dan tahun ini, penjualan semakin anjlok, bahkan tidak mampu menutupi biaya sewa. Bahkan seseorang yang berpengalaman dalam bisnis pakaian seperti dia merasa tidak berdaya. Ia mencatat perubahan yang jelas. Beberapa tahun yang lalu, banyak pelanggan muda mengunjungi tokonya dan mampu berbelanja menggunakan layanan kredit seperti Huabei dan kartu kredit. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak pelanggan telah mencapai batas maksimum kartu kredit mereka. Ia mengatakan, Anda tidak akan percaya, di kota-kota kecil seperti kota kami, banyak orang telah gagal bayar pinjaman online hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Seorang pembuat konten mengatakan, fenomena bisnis paling aneh dan misterius telah muncul. 1,4 miliar orang tiba-tiba berhenti makan di luar. Pemilik restoran mengatakan tidak ada yang makan di restoran lagi. Semua orang membeli bahan makanan untuk dimasak di rumah. Penjual sayur di pasar mengatakan bahwa orang-orang sekarang memesan makanan melalui platform pengiriman. Platform pengiriman mengeluh bahwa pesanan telah runtuh. Pemilik restoran di kota tingkat pertama dan kedua mengatakan bahwa 1 hingga 2 juta orang telah pergi ke kampung halaman mereka selama setahun terakhir. Mereka yang kembali ke kampung halaman mengatakan tempat itu terasa seperti kota hantu. Dan yang lebih aneh lagi, dari daerah Kuomao, Beijing hingga Binjiang di Hangzhou, dari Science Park Shenzhen hingga Optics Valley Wuhan, semua kota ini melihat jutaan orang menghilang. Data dari Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah toko retail fisik di seluruh negeri turun bersih 273.000. Pada kuartal pertama tahun 2025, jumlahnya turun lagi 85.000. Jika tren ini berlanjut, tahun 2025 bisa melihat kerugian bersih 340.000 toko fisik tertinggi dalam hampir 10 tahun. Penurunan besar toko fisik baru saja dimulai. Beberapa faktor kunci berkontribusi pada hal ini, termasuk penurunan konsumsi, pengangguran yang tinggi, gelombang PHK, dan pemotongan gaji membuat konsumen memiliki lebih sedikit uang. Banyak yang mengurangi belanja non-esensial, dan mengurangi pengeluaran rekreasi di toko, membuat kota-kota menjadi sepi. Sebuah survei tahun 2024 oleh Asosiasi Konsumen China menemukan bahwa rata-rata waktu mingguan yang dihabiskan untuk berbelanja di toko fisik turun dari 3,7 jam pada tahun 2019 menjadi 1,9 jam pada tahun 2024, yang turun hampir setengahnya. Tren ini diperkirakan akan memburuk pada tahun 2025 di tengah tekanan ekonomi. Pergeseran demografi, dengan penurunan tajam dalam pertumbuhan populasi, lebih sedikit konsumsi yang mendukung toko fisik. Dampak e-commerce, sebuah survei menunjukkan 85,3% responden lebih memilih belanja online untuk barang-barang standar, hanya memilih toko fisik untuk produk yang membutuhkan pengalaman atau kebutuhan mendesak. Pengaruh pengembangan properti real estate pada ekosistem komersial, pembangunan real estate perkotaan yang cepat berfokus pada perumahan, mengabaikan kebutuhan pekerjaan. Idealnya, pengembangan perumahan harus selaras dengan pabrik dan bisnis yang cukup untuk menyediakan pekerjaan. Namun, harga tanah yang tinggi membuat pembangunan pusat-pusat pekerjaan besar tidak menguntungkan. Tanpa pabrik, penduduk tidak memiliki pekerjaan lokal dan beralih ke kepemilikan usaha kecil. Ini memaksa banyak orang masuk ke pasar retail yang ramai, menyebabkan persaingan berlebihan dan penutupan toko secara luas. Baru-baru ini, Profesor Japing dari Departemen Pemasaran Universitas Peking
King mengatakan, tidak dapat disangkal bahwa ada kapasitas berlebih dalam industri retail fisik China. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, setidaknya 30% ruang retail akan dihilangkan atau dialihfungsikan. Hanya toko yang benar-benar memahami perubahan kebutuhan konsumen dan menawarkan nilai yang berbeda yang akan bertahan. Namun, pandangan ini mungkin optimis. Find Me melaporkan bahwa pertumbuhan penjualan retail China pada April tahun 2025 hanya 5,1%, jauh di bawah pertumbuhan 2 digit sebelum pandemi. Ini menunjukkan kontraksi industri secara keseluruhan. Kemerosotan ekonomi dan penurunan konsumsi mempercepat penutupan toko, membuat kelangsungan hidup semakin sulit bagi pengecer fisik di masa depan.